Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami senang sekali dapat berjumpa hari ini dan saya percaya bahwa saudara sudah siap di depan televisi saudara atau di depan HP saudara ataupun di depan komputer saudara masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Dan hari ini ada lawatan Tuhan yang luar biasa bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube maupun lewat Facebook. Baik saudara sekalian, mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon penyucian-Mu Bapa, supaya kami sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar semua jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami persembahkan setiap tim dalam pelayanan ini. Mereka yang bermain musik, mereka yang jadi singers WL, dan mereka juga yang terlibat di IT, terlibat di multimedia, kameramen. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu Bapa, supaya mereka menjadi saluran berkat lewat pelayanan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas jemaat sekalian, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bersyukur sama Tuhan kalau pagi hari ini kita dikasih kesempatan sama Tuhan, kita boleh menyembah, kita boleh memuji Tuhan. Firman Tuhan bilang ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya pagi hari ini kita bukan ngejar janji, tapi kita mau menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan disembah, dipuji, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
dengan iman. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi saudara katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian kemuliaan Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia. Engkau kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau gunung batu bagi setiap kami, kota benteng, menara, perisai bagi setiap kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan cuma Tuhan yang layak kami sembah, cuma Tuhan yang layak kami tinggikan, cuma Tuhan yang layak kami kagumi. Yesus, Engkau saja yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 Yesus. Oh Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia, Juru Selamat bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih, kami mau nyanyi, kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita yang sudah siap memuji Tuhan, kita sorakan katakan haleluya. Kita mau bersyukur sebab Tuhan kita baik, saudara. Amin. Haleluya. Boleh sambil kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai saudara, akan bersorak-sorai bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari yang ada di rumah katakan haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang terlindung padanya. Orang yang berlindung pasti akan bersorak-sorai, katakan akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, saudara, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi come on saudara, katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya. Sekali lagi bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan sambil kita bersyukur, sorakan, katakan haleluya. Masih siap memuji Tuhan saudara? Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Tuhan Engkau hadir
nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan, katakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau enggak pernah melepaskan kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Oh Rabasyaka Rabataka. Terima kasih, terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, Engkau Allah kami Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yes Lord. Engkau meneguhkanku,
batu karangku. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Pegang tangan kami Tuhan. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan penuh kepercayaan kita sama Tuhan sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku ya kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus kau beri kemenangan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara sudah mempersiapkan hati saudara, buka hati saudara, dan terimalah firman Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita semua yang sedang menikmati hadirat Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, firman Tuhan berbicara tentang Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, sakit ketika itu. Lalu mereka kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, judul daripada perikop ini adalah Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saya mulai membaca dari ayat yang pertama, saudara dengar baik-baik. Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, kaki Tuhan, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, Marta dan Maria adalah orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Bahkan di dalam pembacaan kita tadi di situ dikatakan apa? Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
Saudara-saudara, Marta dan Maria orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, suatu ketika saudara-saudara sekalian, saudara laki-laki mereka yang namanya adalah Lazarus ini jatuh sakit. Ketika Lazarus jatuh sakit, saudara-saudara sekalian, Alkitab tidak menceritakan kepada kita bahwa Marta dan Maria ini membawa Lazarus ke tabib, membawa Lazarus ke dokter, membawa Lazarus kepada orang yang dapat menyembuhkannya. Tetapi begitu jelas kepada kita sekalian, firman Tuhan ini betul-betul jelas kepada kita. Dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu, saudaranya, dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Saudara bayangkan, mereka tidak bertindak segera mengantar Lazarus ke dokter. Mereka tidak bertindak segera untuk membawa Lazarus ini kepada tabib. Karena dia sakit. Dan mereka harus bertindak seharusnya supaya Lazarus dapat diobati dan disembuhkan. Tetapi ayat ketiga dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bilang apa saudara? Kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus. Di situ dikatakan begini beritanya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia itu siapa saudara? Dia itu adalah Lazarus. Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudara sekalian, adalah satu tindakan yang tepat. Ketika saudaranya sakit, mereka mengirim kabar kepada Tuhan. Mereka mengirim kabar kepada Yesus. Apa yang terjadi dengan kita, saudara? Ketika kita mengalami persoalan-persoalan, ketika kita mengalami masalah-masalah, ketika kita dirundung permasalahan, ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Seringkali kita sibuk untuk mencari di mana dokter sedang praktek. Kita cari dokter yang terbaik. Kita sibuk untuk mencari rumah sakit yang terbaik. Supaya kita dapat disembuhkan, diobati dan disembuhkan. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari Marta dan Maria. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka sakit. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini, dengar baik-baik saudara. Ayat keempat dari Yohanes pasal 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar dari Marta dan Maria bahwa saudara mereka sakit. Di sini dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Haleluya. Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita harus belajar bahwa tindakan Marta dan Maria adalah tindakan yang tepat. Ada yang tindakan iman, di mana ketika saudaranya sakit, ketika Lazarus sakit, mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan apa? Bahwa Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara yang kekasih, adalah tindakan yang tepat dari Marta dan Maria. Dan Yesus menjawab berita dari Marta dan Maria. Yesus menjawab kabar yang dikirim oleh Marta dan Maria. Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, dalam ayat selanjutnya firman Tuhan katakan begini. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, dengar baik-baik saudara.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mereka kirim kabar, mereka berusaha untuk mengirim kabar. Marta dan Maria ini berusaha untuk mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu kalau Yesus dengar kabar itu dan setelah itu Yesus datang dan bertindak, maka saudaranya tidak akan mati. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara sekalian, apakah memang di sini memang betul firman Tuhan katakan apa? Dia sengaja. Dia sengaja, saudara-saudara sekalian. Saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong saudara ketika saudara di dalam masalah. Cepat atau lambat, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan Tuhan katakan dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Apakah dia main-main atau dia kurang begitu serius untuk menanggapi kabar dari Marta dan Maria bahwa saudaranya sakit? Tidak, saudara-saudara sekalian. Tadi sudah jelas firman Tuhan katakan apa? Bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus akan bertindak pada waktu yang tepat, saudara-saudara sekalian. Ketika saudara dan saya punya masalah, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya solusi, Yesus punya solusi untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan waktunya adalah waktu Tuhan. Cepat atau lambat, sekali lagi saya katakan, waktu Tuhan selalu tepat. Dan ini yang perlu kita pahami, saudara. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bagi kita hari ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita loncat ke ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Yesus berkata kepada murid-murid, Lazarus itu tidur. Dan aku akan pergi ke sana untuk membangunkannya. Padahal Lazarus sudah meninggal, saudara. Coba kalau Yesus bertindak tadi ketika dia dapat berita, lalu dia buru-buru pergi untuk melihat saudaranya Marta dan Maria yang sedang sakit ini. Karena iman Marta dan Maria mengatakan bahwa kalau Yesus ada di sini, pasti saudaranya tidak akan mati. Tapi ketika itu, firman Tuhan katakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Artinya saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa ketika engkau punya masalah, bawa masalahmu kepada Tuhan. Dan tunggu waktu Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya solusi untuk menyelesaikan persoalan saudara. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Di sini dikatakan Lazarus, saudara kita telah tertidur, bukan mati saudara. Telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara sekalian. Kemudian apa yang terjadi? Yesus pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Bahkan Marta katakan begini kepada Yesus ketika Yesus datang ke sana. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Waktu Yesus tiba di tempat itu, di rumahnya Marta dan Maria, saudaranya yang sakit sudah mati. Sampai-sampai Marta berkata begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Haleluya, puji Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan selanjutnya ayat yang ke-22. Tetapi sekarang pun, haleluya, ini iman dari Marta saudara. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin orang lain sudah berbisik-bisik, ayo bawa ke dokter, ayo bawa ke tabib, ayo bawa kepada orang pintar, ayo bawa ke tempat ini, karena di sana dia akan disembuhkan. Tetapi sekali mereka kirim kabar kepada Tuhan Yesus, mereka tetap punya iman kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menyelesaikan persoalannya. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Tadi di dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan bilang apa? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dan kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Di dalam ayat selanjutnya firman Tuhan katakan begini. Di dalam ayat yang ke-32, di sana firman Tuhan bilang begini saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-32, dengar baik-baik saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Marta dan Maria mempunyai keyakinan yang sama kepada Tuhan. Dan mereka tetap sabar menanti Tuhan bertindak. Saudara, ketika kita punya masalah, apakah kita tunggu waktunya Tuhan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan kita? Seringkali kita tidak sabar, saudara. Kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Mungkin juga kita tidak mengerti waktunya Tuhan, waktu yang mana. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu buat saudara, lambat atau cepat, waktu Tuhan adalah tepat. Itu sebabnya menuntun kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah angkat tangan kepada Tuhan, kita jangan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Biarlah Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita. Amin saudara. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Berapa banyak kita yang punya masalah. Apalagi akhir-akhir ini negara kita, negeri kita, keluarga kita, orang terdekat kita kah, saudara kita, anak kita kah, suami kita kah, istri kita kah, mengalami persoalan. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Marta dan Maria. Mereka bawa berita kepada Yesus. Mereka kirim kabar kepada Yesus. Dan menunggu waktu yang tepat. Dengan iman yang luar biasa. Bahwa kalau Tuhan ada di sini, pasti persoalan mereka terselesaikan. Dan saya percaya, saudara dan saya mempunyai iman yang sama. Sehingga persoalan kita dapat terselesaikan. Saudara-saudara sekalian, kemudian ayat yang ke-39. Firman Tuhan bilang apa saudara? Di dalam ayat yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Selalu kuburan itu ditutup dengan batu saudara. Dan kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Marta berkata begini, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Haleluya. Betul, dia punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Tetapi seringkali iman itu digerogoti oleh cara berpikir kita dan penglihatan kita. Betul, betul. Sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara-saudara sekalian, Yesus katakan itu, angkat batu itu. Singkirkan, tutup kubur itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara?
Di dalam ayat yang ke-43 firman Tuhan katakan begini, dengar baik-baik. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi saudara? Orang yang telah melihat, yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya, haleluya. Apapun persoalan saudara, saya kasih tahu buat saudara, ketika saudara tunggu, saudara sabar, saudara tunggu kepada waktu Tuhan yang tepat, maka mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Sudah 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Yesus hanya katakan, Lazarus, mari keluarlah. Dan Lazarus keluar. Walaupun masih terikat saudara-saudara sekalian. Masih terikat, kaki dan tangannya, mukanya semuanya masih terikat. Tetapi Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Artinya apa? Dia sudah bangkit. Yesus menyelesaikan persoalan Marta dan Maria tepat pada waktunya. Dan saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan saudara. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Seperti pemazmur katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan biarlah Dia yang bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Dia akan bertindak. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan nanti diberikan yang ada di layar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum kita akan memberikan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Kecil besar kami percaya apa yang kami berikan pagi hari ini itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil kita naikkan pujian sekarang. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut. Sekali lagi dari awal. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, namun tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Sekali lagi. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena hari ini kami beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau Yesus. Tuhan, tiba saatnya di mana kami akan menyampaikan semua isi hati kami kepadamu Bapa. Kami bawa kehidupan kami bawa kehidupan umat-Mu Tuhan dari GBI Apron. Setiap jemaat yang pada saat ini bahkan mereka yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lawatan Allah terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Ada banyak masalah yang terjadi. Tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan dan kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya adalah solusi bagi setiap persoalan yang sedang dihadapi umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lawati Tuhan satu persatu Bapa. Dengan segala macam persoalan yang sedang terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan selesaikan Tuhan. Oh Tuhan tolong mereka Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin sudah lama menantikan jawaban doa-doa Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakan kepada mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka. Sehingga apa yang mereka gumuli, semuanya dapat terselesaikan dengan baik Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu mereka, kami hancurkan kuasanya. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun mereka Tuhan kepada jalan kebenaran dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Hari ini mereka sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mengalami banyak persoalan Tuhan, teristimewa untuk pandemi yang sedang melanda negeri ini Tuhan. Ada banyak orang yang mengalaminya Bapa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lawatan Allah terjadi di negeri ini Tuhan. Dan biarlah melalui persoalan-persoalan yang sedang terjadi, kami belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis yang menangani pandemi ini Bapak. Kuatkan mereka dan lindungi mereka Bapak. Proteksi mereka. Dan biarlah mereka tetap mengerjakan pekerjaannya dengan penuh kasih dan kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pimpin para pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan dan semua yang mereka kerjakan untuk kemuliaan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap pelayanan. Sehingga ada banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan-yayasan
Dan saat ini juga kami berdoa untuk Yayasan Yosafat Ministry. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menyertai hamba-hambamu. Kami berdoa untuk Pastor Yosafat. Kami berdoa untuk tim pelayanan. Kami berdoa untuk Pak Yakobus sebagai tim ketua dari pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan Engkau mengaruniakan mereka hikmat dan kekuatan proteksi di dalam nama Yesus. Sehingga pelayanan di tengah-tengah permasalahan ini tetap berlangsung. Oleh karena kami rindu akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berdoa untuk Yosafat Ministry dengan berbagai acaranya Tuhan. Biar Tuhan tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk ketua RW. Kami berdoa untuk pengurus-pengurusnya. Kami berdoa untuk ketua-ketua RT dari Apron ini Bapak. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menyertai. Berikan mereka kekuatan. Karuniakan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di sekitar Apron ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, hamba bawa kehidupan kami umat-Mu di GBI Apron ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah hari ini Bapak, kami percaya Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami kembalikan pujian dan hormat kami kepadamu. Karena hanya Engkau yang dapat melakukan yang terbaik bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian berakhirlah sudah ibadah kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai kita jumpa minggu depan dengan ibadah live seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.